Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu, salam sehat buat mahasiswa. Ya, sini kembali ke channel Bapak yaitu tentang manajemen pemasaran ya. Jadi di sini Bapak akan menunjukkan sebuah buku yang Bapak tulis, judulnya Manajemen Pemasaran Abad 21 ya. Nanti Bapak mahasiswa nanti dari buku ini bukan materi untuk ujian akhir semester, dan mahasiswa diminta untuk mempermudah buku Bapak ini ya dengan berbagai kisi yang telah Bapak buat. Oke. Untuk singkatnya Bapak akan share screen ya. Nah, ya. Nah, inilah buku Bapak ini manajemen pemasaran abad ke-21. Jadi di sini ini Bapak nulis ya. Ini Bapak nulis. Oke, jadi di sini hasil bukunya. Jadi buku manajemen 21 ini membahas secara komprehensif transformasi pemasaran di era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital ya, globalisasi serta perubahan perilaku konsumen. Jadi buku ini menekankan bahwa pesan tidak lagi berorientasi pada produk semata, tapi telah bergeser menjadi pendekatan yang customer centric, data driven, dan berbasis teknologi. Pada bagian awal buku ini menguraikan fondasi pemasaran modern, termasuk evolusi pemasaran dari marketing 1.0 hingga 5.0, mengikuti pemasaran mikro dan makro, serta dampak disrupsi teknologi terhadap segi bisnis. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perusahaan harus beradaptif terhadap perubahan lingkungan dan perilaku konsumen digital. Saja buku ini membahas perilaku konsumen digital secara mendalam, termasuk perubahan pola konsumsi, ya, customer journey modern, serta pengaruh faktor psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan masalah menjadi inti pembahasan dengan mengulas konsep implementasi, targeting, dan positioning secara aplikatif, termasuk strategi targeting modern seperti differentiated, niche, hingga micro marketing berbasis data. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang nyata baik dari perusahaan besar seperti e-commerce maupun UMKM di lokal Kabupaten Pontianak. Secara keseluruhan buku ini tidak hanya bersifat teoritis tapi juga praktis dan kontekstual, sehingga sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis, dan UMKM dalam strategi pemasaran yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan di era digital. Nah, ini katakan Bapak ya. Nah, ini foto pengantar dari penulis sendiri, kemudian prakartanya ya. Kemudian di sini Bapak juga dengan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya karya sederhana ini penulis bahkan kepada kedua orang tua kita Bapak yang telah meninggal, yang tidak pernah telah mendoakan, yang dalam diamnya tersimpan pengorbanan tanpa batas, yang dalam setiap langkah hidup selalu ada cinta, harapan, dan keikhlasan. Tanpa doa restu mereka penulis bukanlah siapa-siapa. Keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan ya, dan alasan untuk terus berjuang dan bertumbuh menjadi lebih baik setiap hari. Dan para guru dan dosen yang telah menanamkan ilmu, nilai, dan inspirasi, yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui tapi untuk diamalkan dan bermanfaat bagi sesama. Dan masih muda yang menjadi harapan masa depan, yang akan melanjutkan perjuangan dengan semangat, kreativitas, dan inovasi. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari dan besar kalian. Dan para pelaku UMKM dan pejuang ekonomi rakyat yang terus berjuang di tengah keterbatasan, yang mengajarkan arti ketekunan, keberanian, dan harapan. Kalian adalah inspirasi nyata dalam setiap halaman buku ini. Dan akhirnya untuk diri sendiri yang telah bertahan, berproses, dan tidak menyerah, meski lelah, meski ragu, namun tetap melangkah. Semoga tiap kata dalam buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang mengalir, dan menjadi jejak kecil menuju kebaikan yang lebih besar. Dan di atasnya ada berapa halaman ya, ada kurang lebih 250 halaman ya. Jadi bagian satu itu yaitu tentang fondasi manajemen pasar modern ya. Nah, ini satu dari beberapa bab ya, ada bab satu pengantar manajemen pasar bab satu, nanti mau saya silakan baca ya, coba kasih bukunya. Kemudian bab 2 tentang bab satu ini dari revolusi pemasaran 1.5.0, kemudian ya, kemudian bab 2 lingkungan pemasaran, kemudian bab 21 analisis makro, pastel ya, bab 2 ini, kemudian 2.2 lingkungan mikro, kemudian 2.3 ini disrupsi teknologi dan dampaknya ya. Nah, ini ketiga bagian. Kemudian bab 3 perilaku konsumen digital ya, kemudian ini ada sini trik 1 perubahan perilaku konsumen, kemudian di sini ketiga customer journey modern, kemudian di
sini ada faktor cohesion sosial, tinggal di satu faktor dalam perilaku konsumen gimana ya. Kemudian ada faktor sosial dalam perilaku konsumen, kemudian faktor integrasi faktor psikologis dan sosial dalam era digital ya. Dan ini kemudian kesimpulan ya. Kemudian bagian 2 ini strategi pemasaran. Jadi bagian 2 ini pemasaran merupakan strategi dari proses organisasi dalam memenangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis dan kompetitif. Di era abad ke-1 tidak lagi hanya untuk pasar, tapi harus mampu merancang strategi yang adaptif, inovatif, dan berdasar pada pelanggan. Perbalikan bisnis yang dipengaruhi oleh globalisasi, digitalisasi, serta perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk memiliki pendekatan strategis yang lebih terintegrasi dan berbasis data ya. Dalam proses konsumer ini, strategi tidak hanya berfokus pada bagaimana menjual produk, tapi juga bagaimana mencari nilai yang relevan bagi pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang ya. Jadi Kotler dan Kettler 2016 menekankan bahwa strategi pemasaran efektif harus mampu mengidentifikasi pasar sasaran secara tepat, menentukan posisi yang jelas di benak konsumen, serta mengembangkan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pasar tidak dapat dipisahkan dari pendalam terhadap konsumen dalam bisnis. Dan menurut ya, ini Bapak Murtadi Musali dapat mengatakan bahwa strategi pemasaran di era digital harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan customer centric agar dapat menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, ini keempat tentang segmentasi, targeting, positioning ya, dan bisnis kompetitif dan kompleks. Tidak lagi dapat memenuhi seluruh pasar secara efektif dan dengan pendekatan seragam. Perbedaan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik konsumen untuk perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan spesifik. Karena itu, konsep segmentasi, targeting, dan positioning menjadi komponensi penting dalam pengurusan strategi pemasaran modern. Nah, ini didukung oleh pendapat para ahli ya. Bapak Mursali 2024 menegaskan bahwa integrasi antara data, teknologi, dan pengembangan konsumen jadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan strategi STP di era pemasaran 5.0 ya. Nah, kemudian ini satu segmentasi pasar modern data driven, dia ada geografis, demografi, dan psikologi, demografi, dan biopil. Jadi segmentasi pasar itu bukan langkah awal yang sangat penting dalam menyusun strategi pemasaran. Ini berangkat dari pemahaman bahwa pasar bersifat heterogen, di mana konsumen memiliki kebutuhan preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu membagi pasar kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen yang dapat merancang strategi pasar yang lebih efektif dan besaran. Dan ini ya didukung oleh para ahli ya, apa itu segmentasi geografis ya, apa itu segmentasi demografis ya, apa itu segmentasi geografis, dan apa segmentasi perilaku. Dan masih dapat membaca buku yang telah Bapak bagikan di grup ya, bagaimana pembahasannya ya. Dan ini juga didukung oleh pendapat dari kemudian Pak Adi Mursalin berdapat mengatakan bahwa segmentasi pasar di era tidak lagi bersifat umum, melainkan mengarah pada micro segmentation dan hyper personalization di masa konsumen dapat diperlakukan sebagai segmen yang unik. Nah, kemudian ini penentuan target pasar ya. Ini berdasarkan besarnya pasar dan pertumbuhan pasar, kemudian tarik struktur besarnya pasar dan struktur perusahaan dan salah satu perusahaan menggunakan mesin kasar. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menggunakan pasar targeting proses misalnya atau beberapa pasar yang akan dilayani oleh perusahaan secara lebih fokus. Ya, ini kan nama karena baca saya nanti tentang segmen apa nih target pasar. Kemudian pada dalam prakteknya beberapa strategi marketing yang menggunakan pertama undifferentiated marketing atau mass marketing ya. Apa itu mass marketing? Yaitu strategi pemasaran yang menaikkan seluruh pasar tanpa membedakan segmen konsumen dengan menggunakan satu produk, satu pesan, dan satu barang pemasaran untuk semua pelanggan ya, undifferentiated marketing. Saya akan baca ya. Kemudian secara konsumen ini kemudian itu ada juga dengan differentiated marketing, segmented marketing. Ada perbedaan, artinya apa? Jadi marketing itu strategi pemasaran di mana perusahaan menargetkan beberapa segmen pasar yang berbeda dengan melakukan produk pesan dan barang pemasaran disesuaikan untuk masing-masing segmen. Berbeda dengan undifferentiated marketing, ya, berarti mengikuti bahwa konsumen memiliki kebutuhan preferensi perilaku yang beragam, sehingga perusahaan harus merancang strategi yang lebih spesifik agar dapat meningkatkan relevansi dan daya tarik produk di setiap segmen. Strategi ini banyak digunakan industri seperti otomotif, perbankan, pendidikan, dan produk konsumen yang memiliki variasi kebutuhan tinggi. Ya, ini kan, ini baca ya. Nah, itu kemudian ada lagi contohnya jadi seperti Indonesia menawarkan bagian produk skincare untuk remaja, dewasa hingga segmen premium.
setiap segmen memiliki karakteristik dan strategi pasar yang berbeda ya. Dari konsentrasi marketing atau niche marketing. Jadi konsep marketing itu niche marketing adalah strategi perusahaan yang memfokuskan seluruh upaya perusahaan pada satu segmen pasar sangat spesifik gitu ya. Berbeda dengan differentiated marketing yang memiliki beberapa segmen. Pendekatan ini hanya satu kelompok segmen dengan karakteristik tertentu ya, lalu mengembangkan produk harga, distribusi dan promosi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi ini umumnya digunakan oleh perusahaan kecil atau UMKM yang sumber daya terbatas, namun ingin membangun posisi yang kuat di pasar tertentu ya. Kemudian contohnya UMKM di Pontianak yang berisi oleh-oleh khas lidah buaya menaikkan wisatawan sebagai segmen utama. Produk juga dibuat dengan kemasan menarik dan mudah dibawa sehingga sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Yang kedua, micro marketing, local edit marketing. Jadi micro marketing, local marketing ini adalah strategi pemasaran yang menyesuaikan produk, layanan dan promosi pasar secara spesifik berdasarkan kebutuhan lokal tertentu ya, atau bahkan individu ya. Berbeda dengan strategi mass atau segmen marketing, micro marketing berfokus pada kedekatan dengan pelanggan, melakukan data, budaya lokal dan pressing di konsumen. Dan prakteknya segini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital, media sosial dan data analitik yang menunjukkan memungkinkan untuk memahami konsumen secara lebih mendalam. Ini micro marketing ya. Contoh platformnya seperti Shopee dan Tokopedia menggunakan data konsumen untuk mereview atau memberi rekomendasi produk yang diproses berdasarkan riwayat pelanggan. Secara ini ya, contohnya ini ada sini ya. Contohnya platform seperti Tokopedia menggunakan data konsumen untuk memberikan rekomendasi produk yang dipresentasi berdasarkan pelanggan. Ini nama apa ini? Ada nama ini ya. Namanya micro marketing lokal dan individual marketing ya. Kemudian ini strategi positioning dari era digital. Baca nih gambar ini ya, apa tuh positioning. Kemudian ini ada kasus STP lengkap ya, segmen kasus kopi ya, terdetik positioning kasus bukaan pada ya. Nih cara baca kesimpulannya dibaca. Kemudian 45 juga tentang analisis kompetitor di pasar ya, analisis pesaing ya. Kemudian ada blue ocean strategi dan red ocean strategi ya. Kemudian juga ada competitive advantage, apa itu competitive, saya baca di buku Bapak ini ya. Kemudian ini kan bab 6 ya, branding di era digital ya. Di bab ini membahas tentang membangun brand identity ya. Kemudian juga membahas tentang brand storytelling ya, bagaimana menceritakan merek ya, bagaimana mengkomunikasikan ya merek kepada atau bercerita kepada pelanggan ya. Kemudian bagaimana membentuk personal branding dan influencer ya, ini dibahas dalam bab ini ya. Kemudian juga bagian 3 bahan pemasaran marketing 4.0 dan 5.0 ya saja. Dan kita ini bertujuh produk inovasi ya. Kemudian produk ya. Kemudian bab juga membahas tentang produk life cycle ya. Ini gambarnya ya, tentang inovasi berbasis teknologi ya. Kemudian bab 8 tentang harga pricing strategi ya. Harga ini tentang strategi harga ya. Kemudian psychological pricing ya, ini contoh gambar ini ya, apa yang maksudnya psychological pricing, saya akan baca di bukunya ya. Kemudian dynamic pricing, apa itu dynamic pricing ya. Kemudian kan bab 9 itu distribusi channel digital ya, itu apa yang dibahas dalam bab ini yaitu tentang pertama tentang digital ya. Satu aja apa ini tentang supply chain modern ya. Kemudian supply chain modern gimana tuh ya. Kemudian tentang omnichannel dan e-commerce ya, atau omnichannel apa itu e-commerce ya. Ini ada gambar, sudah baca nanti ya. Kemudian marketplace versus direct selling, apa bedanya ya. Kemudian tentang ini kan bab 10 promosi dan komunikasi pemasaran. Bab ini membahas tentang apa ini tentang
Integrated Marketing Communication atau IMC telah dibaca. Kemudian tentang digital advertising ya, kemudian tentang content marketing perlu jelas dibahas ya. Kemudian karena ada digital ya, kemudian bagian 4 tentang pemasaran digital dan teknologi ya. Nah, ini berkaitan dengan pemasaran digital dan teknologi ya, AI ya. Nah, di sini akan bab 11 di digital marketing ya, atau marketing ya. Ada SEO, SEM, search engine optimization, search engine marketing ya. Tadi bahas itu 4 CEO apa bedanya SEO dan SEM ya, social media marketing ya, itu juga bahas di marketing. Kemudian email and automation ya, kemudian ini bab 11 ya. Kemudian bab 12 tentang data driven marketing, jadi perusahaan berbasis data ya. Dia juga membahas tentang big data and analytics ya. Kemudian customer data platform atau CDP ya. CDP itu customer data platform ya. Kemudian di sini AI dalam pemasaran ya. Bagaimana ia dalam pemasaran. Nah, ini kemudian bab 13 customer experience and engagement ya. Pengalaman pelanggan dan keterlibatan pelanggan, ini membahas tentang pertama customer experience-nya, kemudian customer engagement-nya ya. Customer relationship management CRM-nya gimana, kemudian tentang loyalty and retention. Nah, kemudian masuk ke bab berapa nih, bab 14 kemudian 5 implementation evaluasi ya, pelaksanaan dan penilaian evaluasinya ya. Di bab 14 ini rencana strategi pemasarannya gimana, dan ini membahas tentang pertama marketing plan, bagaimana marketing plan ya. Kemudian tentang smart objective, apa itu smart ya. Smart itulah specific, measurable, achievable, relevant, and time bound smart ya. Kemudian ini konsep smart ya. Kemudian budgetingnya gimana ya. Ini bab 15 eksekusi dan kontrol pemasaran ya. KPI dan matriks ya, apa KPI? KPI itu Key Performance Indicators ya, dan metode alat ukur penting dalam masanya untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dan aktivitas pemasaran. KPI adalah indikator utama yang menunjukkan sejauh mana tujuan bisnis telah tercapai, dan metode adalah ukuran kuantitatif yang mendukung analisisnya secara lebih rinci ya, gitu kan. Nah, menurut dalam perintah di Muslim 6 menjelaskan bahwa penggunaan KPI yang tepat dapat meningkatkan akurasi evaluasi kinerja sehingga signifikan ya. Juga penelitian Alexander Indra mengatakan menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan dashboard KPI digital mengalami peningkatan kecepatan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Nah, itu ya. Kemudian dia juga menemukan bahwa Adi Musalin juga menemukan bahwa perusahaan global yang konsisten KPI memiliki kerja pasar yang lebih stabil ya, dan juga bahwa perusahaan digital di Indonesia yang menggunakan KPI berbasis data mengalami peningkatan performa bisnis secara signifikan menurut Adi Musalin 2026 ya. Dan juga Pemerintahan saya juga menemukan bahwa dengan KPI sederhana dapat meningkatkan kontribusi dan mengambil keputusan ya. Ini kemudian di bab juga berdasarkan ROI pemasaran, return on investment pemasaran, ini salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran ya. Kemudian beberapa gini ini lebih dari bab monitoring and evaluasi ya. Kemudian bab 16 etika dan tanggung sosial ya, sebagai etika ya dan bersosial ya, etika pemasaran, apa itu pemasaran ya. Jadi menurut Adi Musalin 2006 menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan etika pemasaran secara konsisten memenuhi tingkat kualitas pelanggan yang lebih tinggi. Demikian juga, dan penelitian Musalin juga menunjukkan bahwa etika pemasaran berkontribusi terhadap peningkatan citra merek dan pencarian konsumen ya. Ini. Kemudian nah ini kemudian ini belum dirapikan ya. Di sebanyak berapa ya, kemudian bab berapa lagi ini, bab 6 tren masa depan pemasaran, bab masa depannya ya. Nah, ini ada bab 17 nih pemasaran berbasis AI dan mobilitas masa depan ya. Nah, AI ya, AI ada AI dan machine learning. Bagaimana peran AI dan machine learning? Jadi dalam penelitian Musalin itu dikasihkan bahwa penerapan AI dan machine learning itu dalam masa mampu memberikan akurasi keputusan dan efisiensi bisnis. Kemudian juga penelitian Adi Musalin 2006 menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi AI berbasis data mengalami peningkatan engagement pelanggan dan konversi pelanggan secara signifikan ya. Dan lagi pendapat lain ya. Kemudian ini contoh-contohnya ini.
Kemudian bab sampai bab 18 dasar ini blockchain dalam pemasaran. Apa tuh blockchain ya? Jadi blockchain dalam pemasaran itu merupakan teknologi yang membawa transparansi, keamanan, efisiensi dalam penggunaan data serta transaksi digital. Yaitu blockchain adalah sistem pencatatan terdesentralisasi yang memungkinkan data simpan secara aman dan tidak dapat diubah, immutable ya. Kemudian bab 18 tren global masa depan pemasaran ini dibahas ini ya. Jadi kata menurut penelitian Adi Musalin 2006 menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan global sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengintegrasikan teknologi dan strategi pemasaran ya kan. Di Indonesia termasuk digital juga berkembang pesat terutama melalui platform e-commerce dan aplikasi digital. Tokopedia dan Gojek menjadi contoh perusahaan yang berhasil menyimpan teknologi yang untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat. Dengan Adi Musalin 2006 menunjukkan bahwa perusahaan digital di Indonesia yang aktif terhadap tren global mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis dan daya saing secara signifikan. Nah, itu dia. Kemudian ya, nah, ini voice over, gunakan apa nih voice over dan visual chat ya. Nah, ini voice over visual chat, nah, ini voice dan visual apa itu aja teknologi pencarian dalam mengalami transformasi signifikan dengan adanya voice chat, pencarian dengan berbasis suara dan visual chat, pencarian berbasis gambar. Nah, ini gini ya. Kita bisa pakai suara mencari barang atau gambar ya. Marketing 5.0, marketing untuk kata kemasan, kemudian yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI, Big Data, dan Internet of Things ya, Internet of Things IoT untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Nah, ini namanya marketing 5.0 menggunakan AI, Big Data, dan Internet of Things ya. Kemudian jadi menurut penelitian dari Musalin menemukan bahwa penggunaan teknologi sederhana dapat meningkatkan daya saing bisnis lokal ya. Dan bukan nomor satu hambatan utama dapat melakukan teknologi Indonesia adalah kurangnya kompetensi digital dan teknologi. Ini contohnya ya. Ini lampiran-lampiran ya, lampiran-lampiran si kasus lokal Coca-Cola ya. Ini si kasus Coca-Cola, ini lampiran saja template-templatenya ya. Nah, ini ada referensi buku, ini bukunya nih, utama buku Kotler ya, John Ellis dan sebagainya, dan juga Bapak nih, Proses Akademik Adi Musalin, masalah berhasil dampak, impact based marketing, serta lebih kampus berdampak. Nah, ini ya, jadi ini rancang untuk memberikan panduan praktis dan aplikatif bagi mahasiswa dosen dan praktisi dalam menamai dan mengeluarkan konsep masa modern. Dengan mengintegrasikan teori aplikasi serta alat praktis seperti template dan glosium, diharapkan pembaca mampu melakukan teori bahasa secara efektif dan berkelanjutan. Nah, ini dia, ini ada revisi tambahannya nih, banyak ya, Bapak itu tambahan banyak. Kalbar, contohnya ini kan referensinya ya. Ini adalah ini banyak ya. Nah, ini adalah profil Bapak, ini profil penulis ya. Jadi Bapak adalah merupakan akademisi dan praktisi di bidang manajemen dan pemasaran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pendidikan tinggi. Saat ini Bapak menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan ekonomi dan bisnis Universitas Panjabakti serta aktif sebagai dosen senior dengan kepangkatan 4C ya. Dengan pengalaman akademiknya Bapak memiliki keahlian di berbagai bidang antara lain manajemen pemasaran, pelaku konsumen, asesmen bisnis, marketing serta bisnis Inggris. Bapak juga dikenal sebagai penulis produktif yang dengan lebih dari buku yang telah Bapak terbitkan untuk topik pemasaran, manajemen organisasi, bahasa Inggris bisnis ya, dan hingga pengembangan UMKM dan ekonomi daerah. Selain aktif mengajar dan menulis, Bapak juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional termasuklah sebagai anggota Forum Manajemen Indonesia FMI, Asas Dosen Indonesia ADI, serta Ikatan Sarjana Ekonomi IC. Pengalaman internasionalnya mencakup peran sebagai guest lecturer di Universitas Teknologi Mara, UITM, Malaysia dengan fokus pada pengembangan pendidikan berkualitas. Dalam bidang penelitian, Bapak memiliki minat pada pengembangan segi pemasaran, modern, pelaku konsumen digital, serta pemberdayaan UMKM berbasis teknologi dan masyarakat. Bapak juga aktif mengembangkan pembelajaran berbasis applied learning dan program kampus berdampak integrasikan dunia akademik dengan kebutuhan bacaan masyarakat. Ini buku-buku apa yang ditulis nih. Satu, manajemen penerapan satu, pelaku konsumen modern, marketing strategi, pengetahuan manajemen, strategi bisnis English profesional komunikasi efektif, ada sub bisnis. Nah, ini Bapak tulis bukunya 130 ya. Nah, ini dia. Ini yang Bapak tulis. Oke. Nah, demikianlah ya nanti tugas masa semalah untuk memudahkan Bapak dan materi yang akhir dan Bapak sudah berikan bukunya, silakan dibaca ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.